Cerita Alaming Lelembut. Kisah pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru. Tragedi pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi yang terjadi di tahun 1998 dan paling banyak terjadi pada bulan September. Santet itu sendiri adalah perbuatan gaib yang menggunakan kekuatan supranatural untuk tujuan jahat membahayakan orang lain. Santet juga disebut sebagai ilmu hitam, ilmu sihir, dan ilmu tenung menggunakan jin dan lelembut untuk mencelakakan pihak-pihak orang lain yang disasar untuk dibunuh atau untuk dikirimi berbagai sakit penyakit. Itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa yang menggegerkan di Banyuwangi pada tahun 1998. Diceritakan sejarah kelam ini bermula saat ada seorang nama Junaidi berumur 53 dan Asari 60 tahun. Dia sebagai warga dari Kecamatan Rogo Jambi tewas mengenaskan dibantai oleh sosok-sosok bertopeng berpakaian hitam. Dan keesokan harinya Tafsir 70 tahun warga desa Gintangan Kecamatan Blimbing Sari juga disatoni oleh kawanan bertopeng seperti ninja. Ia dianiaya dan diseret kendaraan hingga tewas. Jeritan menyayat tidak digubris oleh para pembunuh kawanan bertopeng itu. Tafsir dianiaya dari pukul 2 dini hari. Kemudian diseret dengan kendaraan hingga meregang nyawanya. Kemudian ada kejadian lagi pada tanggal 3 September, giliran di Sawatu Kebu, Blimbing Sari. Ada yang jadi sasaran bernama Januri, usianya 60 tahun. Dia juga dibantai massa yang beringas. Ia digantung hingga meninggal dunia. Sangat tragis, sangat miris, dan sangat menakutkan. Pada bulan September terdapat 70 korban pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi. Mereka tersebar di hampir seluruh kecamatan di Banyuwangi. Saat itu hampir setiap hari terjadi pembantaian di berbagai desa sekabupaten Banyuwangi. Dan pembantaian semakin hari semakin menjadi-jadi. Pembantaian tidak hanya menyasar mereka yang dituduh dukun santet saja. Pembantaian juga menyasar kepada para tokoh-tokoh agama yang dianggap juga memiliki ilmu-ilmu santet. Menurut keterangan, pembantaian dukun santet yang semakin tak terkontrol dan ugal-ugalan mulai membuat panik para ulama dan tokoh-tokoh agama. Hingga tokoh-tokoh agama dan para kiai menyerukan kepada masyarakat bahwa membunuh orang dengan cara sihir, dengan cara santet merupakan perbuatan haram. Dan itu tidak mungkin mereka lakukan. Begitu juga dengan membunuh para dukun santet dengan tanpa proses hukum juga diharamkan oleh agama. Akan tetapi seruan tersebut tak mampu meredam histeria massa yang kadung terbakar kecurigaan.
provokasi dan ketakutan yang akut. Dan di hari yang sama dengan pertemuan itu sendiri, setidaknya ada 5 melayang ketika para ulama menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembunuhan, menghakimi orang tanpa proses. Pembantaian dukun santet di Banyuwangi atau pembantaian Banyuwangi 1998 adalah sebuah peristiwa berdarah yang pernah terjadi. Sejarah kelam, sejarah Indonesia yang sangat menakutkan di wilayah Jawa Timur. Peristiwa pembantaian dukun santet Banyuwangi yang berlangsung sangat lama. Hampir 8 bulan. Telah menewaskan ratusan orang. Pembantaian dukun santet Banyuwangi termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM sebenarnya. Dan itu pelanggaran HAM yang sangat berat. Dan sampai saat ini belum terselesaikan siapa pelaku utamanya. Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui secara pasti motif, tujuan, siapa dalang dibalik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan geger santet Banyuwangi. Cerita sesungguhnya peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 berawal dari ketika ada pendataan dari pemerintah kepada dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis. Pemerintah mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram pada tahun itu dikeluarkan oleh pemerintah. Pendataan itu dilakukan untuk memberi perlindungan sebenarnya kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet. Namun hal itu justru ditangkap sebaliknya oleh masyarakat yang sudah banyak geram, marah kepada praktek-praktek santet di daerah Banyuwangi. Radiogram yang berisi data orang-orang yang diduga dukun santet itu akhirnya bocor dan diterima oleh sekelompok orang. Akhirnya data tersebut justru memberi informasi kepada kelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, penangkapan, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika radiogram itu baru dikeluarkan pada Februari 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet. Bahkan sejak Januari hingga Maret pada tahun yang sama sudah dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet. Dan itu terus menerus hari-hari ada saja peristiwa pembunuhan kepada dukun santet. Adapun korban pembunuhan telah mencapai puluhan. Pemerintah Banyuwangi akhirnya kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yakni pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan. Akan tetapi lagi-lagi sebaliknya yang ditangkap. Setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian meluas. Dalam satu hari disebutkan ada 2 hingga 9 orang yang dibunuh di Banyuwangi karena dituduh sebagai dukun santet. Bukan hanya dukun-dukun santet yang dituduhkan. Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan menyasar kepada kalangan santri-santri. Pembunuhan massal itu juga menyasar kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Sangat tragis dan menyedihkan.
kalangan santri, kiai, atau guru agama di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh oleh kelompok orang-orang yang tak dikenal dengan memakai pakaian ala ninja. Pembunuhan tersebut terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama disebut-sebut sangat lekat dengan motif politik yang saat itu sedang terjadi, guncangan negara Republik Indonesia untuk meruntuhkan dinasti kepemerintahan Soeharto yang 32 tahun memimpin bangsa ini dengan cara-cara yang otoriter. Terungkap bahwa pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998 setelah Orde Baru runtuh dan Soeharto lengser dari kepresiden, diganti oleh wakilnya. Peristiwa pembunuhan dukun santet telah disusupi unsur-unsur lain. Situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat di Banyuwangi. Kala itu mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Soeharto lengser sesuai terpilih kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret 98. Adapun Banyuwangi yang terkenal sebagai kawasan tapal kuda diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik tersebut. Lantaran juga menyasar kalangan santri, bukan hanya dukun santet. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini kerap disebut sebagai Operasi Naga Hijau. Jumlah korban pada tanggal 7 Oktober 1998, pihak kepolisian Jawa Timur mengumumkan terkait jumlah korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi sudah mencapai 85 korban tewas dan 7 luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Sementara itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat itu mendata ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet berdarah ini. Ratusan dukun santet telah dibunuh dan juga santri, ulama, dan tokoh agama. Isu dukun santet yang bermula di Banyuwangi kemudian meluas hingga di 10 kabupaten lain yang menurut hasil pendataan dilakukan terhadap 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur. Selain Banyuwangi ada Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. 157 korban tewas dan 10 orang terluka berat dalam tragedi pembantaian dukun santet itu. Selain itu, rumah-rumah para korban juga dirusak oleh kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal. Siapa pelakunya? Dan hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pelaku atau dalang dibalik pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Namun aksi-aksi pembunuhan massal dan keji itu diketahui dilakukan oleh kelompok orang yang disebut sebagai ninja. Mereka berpakaian serba hitam dan diketahui memakai alat komunikasi yang sudah canggih saat itu. Ada beberapa versi cerita yang menyebutkan para ninja tersebut adalah orang-orang terlatih dengan bekerja secara sistematis. Dan akhirnya pihak kepolisian menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, aktor intelektual penyandang dana, dan eksekutor dalam pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Meski demikian,
dalang utama dalam kasus pembantian Dukun Santet Banyuwangi tidak pernah ditangkap dan belum pernah ditangkap. Siapa pelaku sebenarnya dalam tragedi berdarah Geger Santet Banyuwangi sampai sekarang belum terungkap juga. Inilah cerita misteri Alaming Lelembut, pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi.